Kamu harus berhati-hati. Kamu telah menyinggung seseorang dari ras iblis, berhati-hatilah agar seseorang dari ras iblis menusukmu dari belakang. Beberapa orang berpikiran sempit dan tidak memperhitungkan situasi keseluruhan. Mereka bisa melakukan apa saja. Penjahat seperti ini, tidak peduli ras apa yang ada, tidak terkecuali ras iblis. Melihat Lu Chen akan pergi, Cao Tianlinzu takut Lu Chen tidak memiliki cukup pengalaman dalam hidup, jadi dia buru-buru mengingatkannya. Aku tahu, jangan khawatir. Selama celah di gerbang selatan tidak ditutup, dan iblis masih membutuhkanku selama pertempuran, tidak akan ada penjahat yang berkomplot melawanku. Setelah celah ditutup dan krisis di gerbang Zhengnan teratasi, penjahat akan mengambil tindakan. Jika saatnya tiba, aku bukan orang bodoh yang menunggu untuk ditusuk. Lu Chen tertawa, lalu membuka Yu Guangbu, dan lari dengan pedangnya. Di gerbang selatan, terdapat gajah peri yang paling banyak membuka gunung di bawahnya, dan gelombang kejutnya lebih kuat, yang secara serius mempengaruhi pikiran para iblis yang kuat. Sura, yang memerintahkan penyerangan ke gerbang Zhengnan, adalah pemimpin penjahat Sura. Elai juga mengetahui pentingnya dan kerapuhan gerbang Zhengnan, jadi dia memiliki bawahan paling banyak, 2 kali lebih banyak dari iblis. Dia hanya ingin merebut gerbang Zhengnan dalam satu gerakan, untuk merebut seluruh benteng kabut rusak dan membunuh mereka berempat kekuatan utama balapan besar kelas atas. Tanda seru, dengan bantuan Kaisan Immortal Elephant, taktik Elai sangat efektif. Dia telah membobol tembok di gerbang selatan dan membuat lubang besar di garis pertahanan ras iblis. Elai Huan secara pribadi memimpin banyak bawahannya, bergegas melewati celah gerbang selatan, dan bertarung melawan iblis kuat di jalan kota di atas. Lord Deathdip juga memimpin tim untuk menemui musuh, namun tidak dapat menutup celah tersebut, sehingga ia harus mundur ke jalan menuju bagian dalam benteng. Namun, perbedaan jumlah kedua belah pihak terlalu besar, dan garis pertahanan di persimpangan jalan yang dipertahankan para iblis telah dilonggarkan, dan dapat ditembus oleh Shuro kapan saja. Setelah Sura menerobos garis pertahanan iblis, menyerbu ke dalam benteng, dan kemudian membuka gerbang kota, membiarkan Sura dari luar menyerbu masuk, 4 balapan besar akan selesai. Ayah, musuh terlalu banyak, dan binatang buas itu sangat ganas, kami tidak tahan lagi, apa yang harus kami lakukan? Penyihir Wuru, yang sedang bertarung, menjadi cemas ketika dia melihat rekan-rekannya di sekitarnya terus mati dalam pertempuran, dan berteriak pada penguasa jurang maut yang bertarung di samping. Aku tidak bisa menahannya, ada terlalu banyak gajah peri pembuka gunung di bawah. Gelombang kejut terus berlanjut, kita tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Saat bertarung, penguasa kematian dalam menjawab putrinya, jika benteng penghancur kabut jatuh, kamu segera turun untuk menerobos pengepungan, dan saya akan mengirim tim elit untuk mengirimmu keluar. Dengan pertempuran saat ini, dan tanpa bala bantuan, dia hampir tidak bisa mempertahankan persimpangan ini, jadi dia tahu semuanya sudah berakhir. Oleh karena itu, dia tidak merahasiakan kekecewaannya dalam pertempuran ini, dan dia tidak lagi memiliki ilusi apapun. Bagaimana denganmu, ayah? Sungguh konyol untuk bertanya. Kejahatan menatapku, aku tidak bisa pergi. Lord Deathdip menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, namun, saya juga menahannya agar dia tidak bisa keluar untuk melakukan hal lain. Benar sekali, ketika Sura datang untuk membunuh puncak kota, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Lord Deatyuan untuk bertarung, dan dia telah bertarung sampai sekarang. Hanya saja keduanya sangat kuat, berimbang, dan tidak ada pemenangnya. Keduanya bertengkar hampir sepanjang hari, dan tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun satu sama lain, mereka hanya saling menahan. Ketika benteng Nisbreak direbut oleh kami, itu akan menjadi saat kematianmu. Pada saat ini, Elai, yang telah bertarung melawan penguasa kematian, tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih yang tajam dan menyeramkan. Sebelum Tuan Benyuan meninggal, dia pasti akan menyeretmu ke belakang dan mati bersama. Kata penguasa kematian sambil mencibir. Ayah, biarkan aku melawan penjahat itu. Miuru memukul mundur musuh di depannya dengan pedang, dan kemudian bergegas menuju Lord of Death Abyss, hanya untuk mendengar Master of Death Abyss berteriak, Yuyan, hentikan Nona. Begitu perintah dikeluarkan, Miuru tiba-tiba dipeluk oleh manusia iblis dan menghentikan kemajuannya. Setan itu tidak lain adalah penjaga Muru, Muyan. Yuyan, apakah kamu sedang mencari kematian? Tidak masuk akal karena sangat marah. Ini adalah perintah Tuan Yuan,
saya tidak berani untuk tidak menaatinya, saya harap Nona memaafkan saya. Miao Yan ketakutan, lengannya masih menempel pada Miaoru, tidak berani melepaskannya. Miaoru adalah arogansi klan iblis yang tiada taraf, lebih tinggi darinya dalam hal wilayah dan kekuatan tempur. Semudah membunuhnya, kalau tidak panik pasti ada hantunya. Kejahatan adalah puncak dari Daluo Jinxian, dan kekuatan tempurnya begitu kuat bahkan ayahnya pun tidak bisa mengatasinya, bagaimana kamu bisa mengatasinya? Penguasa kematian terus bertarung melawan Elai, dan berkata, kamu bisa bertarung di sana, jangan datang ke sini, agar tidak membuat kesalahan. Jika ayah tidak bisa menangani sesuatu, bukan berarti putrinya tidak bisa menanganinya. Kata Wuru, ayah tahu apa yang ingin kamu lakukan, tapi itu sia-sia. Lord of Death Abyss menggelengkan kepalanya, dan memberi isyarat lagi, keinginan Evil Eye terlalu kuat, tubuh fisiknya lebih kuat, dan wilayahmu terlalu rendah, kamu benar-benar tidak bisa menggerakkannya. Putriku tidak percaya. Miaoru keras kepala, tiba-tiba memalingkan muka, dan menatap mata Miao Yanlai. Pada saat itu, sepasang mata ajaib biru berkedip merah, dan warna api yang aneh muncul di pupil matanya. Saat berikutnya, Miao Yan sepertinya dirasuki setan, matanya tidak bernyawa, dan dia tanpa sadar melepaskan lengannya dan melepaskan Miaoru. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Lu Chen yang bergegas mendekat, yang mengejutkan sekaligus menyenangkan Lu Chen. Bukankah situasi Muyan seperti dia harus mati setelah berhalusinasi? Warna api di mata ajaib Wuru pasti merupakan teknik psikedelik yang dikeluarkan. Dewa Roh berkata bahwa urat naga ke-6 belum terbangun, karena dia belum bertemu orang yang membuat Lu Chen berhalusinasi. Penyihir ini bisa membuat orang merasa psikedelik, dialah yang dicari Lu Chen. Dikembangkan, apa yang kamu lihat? Pada saat ini, Miuru juga melihat Lu Chen, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Awalnya, dia jelek, tapi saat dia mengerutkan kening, dia tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Dia sedikit berselisih dengan Lu Chen, tetapi Lu Chen menatapnya dengan tatapan kosong, hampir meneteskan air liur, dia tampak seperti orang mesum. Manusia Lu Chen ini berpenampilan seperti ini, jelas punya rencana besar untuknya, dia pasti jatuh cinta padanya, jika dia tidak kesal, dia akan menjadi hantu. Lagi pula, ada perbedaan antara manusia dan iblis. Jadi bagaimana bisa seorang pria jatuh cinta pada seorang penyihir? Lihat dirimu, Lu Chen tersenyum. Jangan lihat, kata yang tidak masuk akal dengan marah. Lihat aku, dan aku tidak akan melihatmu. Kata Lu Chen. Keluar, Wuru menatap Lu Chen dengan tajam, lalu meledak. Jika dia tidak bertarung sekarang, dia akan langsung menembak daripada memanggil Lu Chengun. Oh tidak, penampilannya tidak seperti itu. Lu Chen melihat bahwa tidak ada warna aneh di mata ajaib Miru, dan dia tidak terkena, jadi dia buru-buru berkata. Penampilan apa yang kamu inginkan? Miru bertanya dengan marah. Lihat mata Yan Yan itu, beri aku kesempatan lagi. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Apakah kamu mencari pelecehan? Sangat terkejut. Lupakan, Anda dapat mengirimi saya pesan kapan saja, dan cukup memenuhi kebutuhan saya. Segera setelah saya mengirimkannya, aku akan pergi. Lu Chen mengangguk. Nak, ini waktunya untuk masuk ke dalam jiwamu. Miuru sangat marah karena dijerat oleh Lu Chen, dan segera memutar matanya, dengan niat membunuh muncul di matanya. Ayo, 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 aku harus memasuki jiwa. Menghadapi niat membunuh yang tidak masuk akal, Lu Chen tenang dan tenang, tertawa dan berbicara dengan gembira. Tidak peduli seberapa besar niat membunuhnya, itu hanya di tahap tengah Daluo Jinxian, dan ada kemungkinan besar dia tidak akan menjadi lawannya. Benar, kemungkinannya tinggi, tidak mutlak. Jika Anda adalah jenius tak tertandingi dari ras iblis, maka itu bukanlah Daluo Jinxian tingkat menengah biasa, dan kekuatan tempurnya juga lebih kuat dari Daluo Jinxian tingkat menengah biasa, dan lawan di medan perang bukanlah dari ras iblis, level yang sama, tetapi Daluo Jinxian tahap akhir, lurus. Ambil alih. Jika dia memiliki kekuatan bertarung seperti itu, Lu Chen secara alami akan membedakannya dan memperlakukannya secara khusus. Tapi untuk niat membunuh di mata Miaoru, Lu Chen tidak merasa nyaman, dan belum merasakan ancaman besar. Dilihat dari performa Miuru di medan perang, tidak peduli seberapa kuat dia bertarung di level yang lebih tinggi. Pada dasarnya, ini adalah kekuatan tempur Daluo Jinxian di tahap selanjutnya, dan dia tidak dapat membunuh Lu Chen. Tapi Lu Chen tidak tertarik bertarung dengan Miaoru Lai,
tapi hanya membutuhkan ilusi Miao Rulai untuk membantunya membangkitkan urat naga keenam. Masokis, mati cabul, aku tidak peduli padamu. Tanpa diduga, menghadapi kejujuran Lu Chen, Miru berubah pikiran. Dia tidak tahu alasan mengapa Lu Chen dianiaya, tetapi semakin Lu Chen ingin dianiaya, dia menolak memberikannya. Setelah itu, dia berpaling dari Lu Chen, lalu berbalik dan memasuki medan perang, dan berlari menuju penguasa kematian. Dia ingin menggunakan keahlian khususnya untuk mengambil alih pertempuran yang kuat demi ayahnya, dan memberikan suntikan kejahatan Sura ke dalam jiwanya. Hei, apa yang akan kamu lakukan? Ayo pergi. Lu Chen sedikit cemas dan buru-buru mengikutinya. Namun sebelum dia bisa mengikuti di tempatnya, penguasa kematian yang sedang bertarung di depannya mengetahui tindakan Wuru, dan bahkan mengambil tindakan untuk menghentikannya sendiri. Aku bilang tipuanmu tidak berguna melawan kejahatan, kenapa kamu begitu keras kepala? Penguasa kematian Yuan sedikit marah, dia melepaskan tangannya dalam pertarungan dengan Elai, dan menamparkan Miruru dengan telapak tangan, kembali ke posisi bertarungmu, jangan mempermalukan ayah. Tembakan telapak tangan itu berjarak lebih dari 100 kaki dari Wuru, dan tidak benar-benar menyerang Wuru. Tapi angin palem dari telapak tangan itu sangat kuat, dan langsung menyapu kembali Miuru. Ayah, Wuru terhanyut puluhan kaki oleh angin palem, dan tidak dapat menahan tangisnya. Sura Elai tidak bertarung sendirian, tapi mengendarai monster peri puncak tingkat 8 untuk bertarung bersama, dan kekuatan tempur gabungannya sangat kuat. Meskipun ayahnya juga memiliki bawahan yang kuat untuk membantunya, namun kekuatan keseluruhannya tidak sebaik Elai dan Xianshu, jadi dia pasti dirugikan. Tepat ketika dia ragu apakah akan melanggar perintah ayahnya, dua ksatria Sura tiba-tiba bergegas keluar dari medan perang dan langsung menyerangnya. Kedua ksatria Sura tidak memiliki peringkat yang sama, tetapi Daluo Jinxian tingkat menengah dan Daluo Jinxian awal. Tapi pihak lain adalah dua orang dan dua binatang, dan posisi Wuru persis satu orang, tanpa bantuan iblis kuat lainnya, yang sangat tidak menguntungkan. 4 lawan 1, Wuru tidak mungkin menjadi lawannya, dan langsung terjerumus ke dalam krisis besar. Membunuh abadi. Pada saat ini, dengan teriakan pelan, pisau ajaib tiba-tiba muncul di belakang Miaoru, dan menebas secepat kilat. Kekuatan pisau itu menghancurkan tekanan yang abadi, dan langit meledak, mengunci Ksatria Sura di tahap awal Daluo Jinxian. Siapa yang menyelinap masuk? Sura, yang berada di tahap awal Daluo Golden Immortal, menjadi pucat karena ketakutan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia harus mengganti senjatanya untuk melawan. Merasakan ancaman besar, monster tahap awal tingkat 8 di bawah selangkangan Sura begitu ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa membuat raungan pertempuran. Apa? Umat manusia yang abadi. Terkunci di Daluo Jinxian. Pada saat itu, bahkan Shuro lainnya, yang berada di tahap awal Daluo Jinxian, terkejut dan kehilangan akal sehat karenanya. Ledakan, pisau ajaib itu menebas, menghancurkan senjata Sura, dan memotong Sura, manusia, dan binatang abadi menjadi dua kanopi darah. Di masa-masa awal, kekuatan tempur Lu Chen adalah keadaan normal untuk membunuh dua musuh dengan satu pukulan. Ledakan, di saat yang sama juga terdengar suara keras di seberang sana, yaitu suara pemenggalan kepala. Ksatria Sura lainnya di tahap tengah Daluo Jinxian dibunuh oleh Miru dengan pedang karena kurangnya perhatiannya, dan berubah menjadi cipratan darah. Mengaum, tapi monster peri tingkat menengah ke-8 Sura di bawah selangkangan baik-baik saja, dan tidak menyerang Miru, tapi berteriak ngeri, berbalik dan melarikan diri ke kedalaman medan perang. Aku pergi, aku melarikan diri, dan aku kehilangan pil binatang peri tingkat 8 lainnya. Lu Chen memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, merasa sangat menyesal. Kamu, apakah kamu tidak menggunakan pukulan? Kenapa kamu tiba-tiba menggunakan pisau? Kamu baru berada di puncak keabadian sejati, dan kekuatan pedang masih begitu kuat. Itu adalah sesuatu yang bahkan aku tidak bisa melakukannya. Miru menoleh, mata iblisnya melebar, dan saat dia menatap Lu Chen, seolah-olah dia sedang melihat monster. Faktanya, Wuru tidak hanya memandang Lu Chen seperti ini, tetapi semua iblis kuat yang bertarung di dekatnya memandang Lu Chen satu demi satu, dan bahkan penguasa kematian Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Lu Chen. Prestasi besar Lu Chen di gerbang Zhengdong saat ini hanya diketahui oleh klan roh, dan belum disebarkan ke gerbang Zhengnan. Bagaimanapun, gerbang timur agak jauh dari 3 gerbang lainnya, dan Lu Chen berada dalam kekacauan.
Ras lain tidak dapat melihat dengan jelas situasi pertempuran spesifik Lu Chen. Oleh karena itu, semua iblis kuat masih belum mengetahui kekuatan tempur Lu Chen, jadi mereka akan sangat mesum. Begitu Lu Chen, yang hanya merupakan puncak keabadian sejati, bergerak, dia langsung membakar dua musuh dengan pisau. Keterampilan bertarungnya begitu kuat sehingga bahkan puncak Daluo Jinxian pun mungkin tidak mampu melakukannya. Keturunan legendaris 9 naga sangat kuat, tapi sepertinya tidak terlalu kuat, bukan? Meninju adalah urusan utamaku. Bermain pisau adalah pekerjaan sampinganku. Membunuh musuh dengan pisau hanya untuk bersenang-senang. Tidak sekuat tinju. Lu Chen terkekeh, bersikap sangat bodoh hingga dia menolak mengakui bahwa pedang ajaibnya sangat kuat. Apakah kamu bercanda? Pisaumu bisa memotong dua dengan satu pukulan, itu pasti jauh lebih kuat dari tinjumu. Miru belum merespon, tapi seseorang merespon lebih dulu. Orang itu tidak lain adalah Yao Yan, yang dikirim ke dalam jiwa oleh Wuru. Orang ini telah terbangun dari kesurupan, tepat pada waktunya untuk melihat pedang ajaib Lu Chen menunjukkan kekuatannya, dan juga mendengar bahwa Lu Chen sedang bermain-main, jadi dia segera menjadi marah dan membantah. Kekuatan tinjuku juga luar biasa, pernahkah kamu mencicipinya? Tidak peduli bantahan apa yang dibuatmu Yan, Lu Chen tetap menjawab tanpa tersipu atau terengah-engah, dan harus mengalahkan si bodoh itu sampai akhir. Kekuatan tinjumu memang kuat, tapi menurutku kekuatan pedangmu lebih kuat. Percuma mengatakan apapun, ini fakta. Menyebutkan tinju Lu Chen, Miao Yan kesal, dan harus menanggapinya dengan cemberut. Dia telah menderita dan kehilangan muka di bawah tangan Lu Chen, dan dia selalu memikirkannya, selalu mencari kesempatan untuk membalas dendam. Meskipun tinju Lu Chen kuat, dia tidak berpikir itu karena dia tidak bisa menahannya, itu hanya keberuntungan Lu Chen. Yan merasa bahwa selama dia bertarung berlarut-larut dengan Lu Chen, dia pada akhirnya bisa menghancurkan Lu Chen karena dua alam lebih tinggi dari Lu Chen. Tetapi melihat Lu Chen benar-benar menggunakan pisau dan membunuh dua musuh sekaligus dengan satu pisau, dia tahu bahwa ada kesenjangan besar dalam kekuatan tempur antara Lu Chen dan Lu Chen. Setidaknya, dia tidak bisa menghadapi Lu Chen secara langsung, jika tidak, dia akan dipenggal oleh Lu Chen. Sedangkan untuk bagian belakang, ada dua hal yang ingin dikatakan. Kekuatan serangan Lu Chen yang kuat tidak berarti tubuh fisiknya juga kuat, dia bisa saja roboh dengan satu pukulan. Mulut Miao Yan mengakui bahwa Lu Chen sangat kuat, dan dia tidak ragu-ragu untuk memuji Lu Chen, tetapi hatinya gelap, dan dia sedang memikirkan cara mempermainkan Lu Chen. Kekuatan pedangku, Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, ini hanya keberuntungan, ini tidak normal. Di depan kekuatan absolut, semua keterampilan hanyalah awan, dan tidak ada keberuntungan sama sekali. Yao Yan berkata dengan tegas, oke, berhenti bicara omong kosong, menarikkah berdebat tentang omong kosong seperti itu? Di sini, Wuru menjadi tidak sabar, dan berkata kepada Lu Chen, karena kamu memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di tahap awal, maka bergabunglah dalam pertempuran pertahanan kami, dan kamu harus mati untuk membiarkan musuh menerobos garis pertahanan kami, jika tidak semuanya akan selesai. Lalu bagaimana? Bukankah kamu mengatakan ya, beri aku suntikan ke dalam jiwa? Lu Chen berkata begitu, bertarung dulu, jika kita belum selesai, aku akan memenuhi permintaanmu. Kata Wuru, sudah selesai kalau datang langsung, kenapa syaratnya banyak sekali? Lu Chen berkata dengan marah. Itu syaratnya, mau tidak mau, kalau tidak keluar saja. Miaoru mendengus, lalu mengabaikan Lu Chen, dan bergabung dengan barisan penentang Shuro. Keinginannya untuk melawan Evil Eye sendirian ditolak oleh ayahnya, jadi wajar saja dia tidak berani memaksakannya. Sekarang Sura belum menembus garis pertahanan iblis, ini bukan waktunya untuk menerobos, dia harus terus bertarung, atau keajaiban akan terjadi. Lu Chen, hati-hati, tidak ada yang melindungimu di sini, jadi jangan mati di medan perang. Miao Yan menyelesaikan kalimatnya dengan setengah tersenyum, dan mengikuti Miao Ru untuk bertarung. Aku hidup selamanya, menjalani hidup yang sama seperti langit, kamu mati dan aku tidak mati. Lu Chen menjawab dengan marah, dan kemudian ikut menahan serangan Sura, yang juga merupakan tujuan awalnya datang ke sini. Adapun trik sulap yang absurd, dia sangat menginginkannya, tapi Wuru, temperamen penyihir itu tidak bisa ditebak dan sedikit berubah-ubah, jadi dia masih harus meluangkan waktu. Dengan dukungan Lu Chen, tekanan pada klan iblis yang kuat berkurang drastis,
dan garis pertahanan di persimpangan menjadi semakin kuat. Meskipun, di mata iblis yang kuat, Lu Chen tidak berani, dan dia tidak pernah berdiri di garis depan pertempuran, tetapi selalu bersembunyi di belakang dan bertarung. Selain itu, pedang Lu Chen sangat memiliki tujuan, dan target manusia Yin juga sama, tahap awal Daluo Jinxian milik Sura. Tapi setelah sebatang dupa, prestasi berbahaya Lu Chen meyakinkan semua Daluo Jinxian dari ras iblis. Sebanyak 30 ksatria Shuro tewas di bawah pisau jahat Lu Chen. Yang tidak normal adalah 30 binatang abadi di bawah selangkangan 30 ksatria Shuro tidak lolos dari bencana, dan mereka semua dibakar oleh Lu Chen. 30 Shuro ditambah 30 binatang peri, itu berarti 60 kekuatan tempur. Tim Sura yang muncul dari celah tersebut hanya berjumlah 600 orang. Hilangnya 1/10 secara tiba-tiba ini membuat seluruh tim Sura sedikit panik, bahkan Sura pun kaget. Anak yang merobohkan 50 atau 60 kekuatan tempur kita itu pastilah jenius umat manusia yang tiada taraf, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Semua Daluo Jinxian tahap awal, jangan mendekati jangkauan serangan anak manusia itu. Semua orang akan mendatangiku, serang saja titik pertahanan anak ras manusia itu, dan bunuh dia dulu. Saat bertarung melawan penguasa kematian, Elai mengeluarkan perintah membunuh. Bahkan jika mereka untuk sementara menyerang garis pertahanan ras iblis, mereka masih harus membunuh anak ras manusia yang muncul entah dari mana, jika tidak, pertempuran ini akan sulit untuk dilawan. Di antara tim yang dibawanya, tahap awal Daluo Jinxian dan tahap awal urutan ke-8 memiliki yang paling banyak, dengan sekitar 200 anggota. Anak manusia itu membunuh 60 dari mereka dalam satu gerakan, lebih banyak dari seluruh tim iblis yang kuat, itu membuatnya gemetar kesakitan. Jika semua kekuatan tempur awal yang dia keluarkan terbunuh, maka jumlah timnya akan sangat berkurang, dan vitalitasnya akan langsung rusak. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menerimanya. Membunuh. Setelah menerima perintah tersebut, banyak Satria Shuro di tahap tengah dan akhir Daluo Jinxian bergegas menuju Lu Chen untuk membunuhnya. Pada saat itu, tekanan pada iblis kuat yang berdiri di depan Lu Chen meningkat pesat, dan mereka hampir tidak dapat menahan diri dan pingsan. Pergi lebih banyak orang, tahan serangan di sana, dan lindungi Lu Chen apapun yang terjadi. Penguasa kematian Yuan segera angkat bicara, meminta bawahannya untuk tidak membiarkan apapun terjadi pada Lu Chen dengan cara apapun. Keterampilan tempur Lu Chen terlalu kuat, dia mengorbankan 30 pisau dan memusnahkan 60 musuh, membunuh musuh begitu cepat bahkan dia, veteran Daluo Jinxian, tidak bisa melakukannya. Sekarang musuh takut dengan keterampilan tempur Lu Chen, dan terpaksa mengecilkan kekuatan tempur awalnya. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Lu Chen sangat berharga, dan dia harus melindungi Lu Chen. Selama Lu Chen masih hidup, musuh akan ketakutan, dan para ksatria Sura awal tidak akan berani menyerang sembarangan. Dengan perintah Lord Deat Yuan, banyak iblis kuat bergegas membantu Lu Chen, yang mati-matian menahan serangan gila para ksatria Sura. Lu Chen, kamu tetap berada di belakangku dengan baik, selama aku baik-baik saja, kamu akan baik-baik saja. Miru memukul mundur musuh di depannya, lalu menoleh dan menatap Lu Chen di belakangnya, dan berkata demikian. Kemampuan Lu Chen untuk membunuh 60 musuh berturut-turut juga mengejutkannya, dan juga membuat dia mengetahui nilai Lu Chen. Bahkan jika dia sangat membenci Lu Chen, dia masih harus melindungi Lu Chen demi situasi klan iblis secara keseluruhan. Bagaimanapun, mari kita menangkan pertarungan sengit ini terlebih dahulu. Yah, aku tidak mau mengikuti di belakang wanita. Tanpa diduga, Lu Chen merespons seperti ini. Kamu pikir aku laki-laki? Kata Miru langsung. Hei, kamu boleh makan sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara sembarangan, kecuali kamu mengubah jenis kelaminmu. Lu Chen tersenyum. Pergi, jangan menyerah, bersama siapapun yang kamu suka. Kata yang tidak masuk akal dengan marah. Saya ingin mengikuti Mu Yan. Lu Chen berkata begitu. Rumput. Wajah Miao Yan langsung membiru, dan dia berkata dengan marah, kamu adalah target musuh sekarang, dan kamu berada di belakangku. Jadi aku yang mati duluan. Jika kamu mati, kamu akan mati. Tidak ada orang yang tidak akan mati di medan perang. Jika kamu takut mati, jangan pergi. Lu Chen berbalik sambil tersenyum, dia sangat marah karena 7 lubang batu itu dipenuhi asap, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena, saat berbicara, Lu Chen sudah berdiri di belakangnya, dan dia tidak berani mundur.
Master Kematian telah mengeluarkan perintah kematian, untuk menjaga Lu Chen dengan segala cara, semua iblis kuat akan datang untuk bertarung sampai mati, tidak ada alasan untuk mundur. Jika dia menyusut sedikit, dia akan dianggap segera melarikan diri, dan dia akan dieksekusi di tempat. Lu Chen, kamu bajingan super, kamu membunuhku, kamu akan mati. Dengan wajah pucat, Mu Yan mengutuk dengan suara rendah. Lu Chenming memberitahunya bahwa dia tidak bisa mundur untuk menyelamatkan hidupnya, pada dasarnya dia sudah tamat. Dia hanyalah Daluo Jinxian tahap awal, bahkan Daluo Jinxian level terendah, dan kekuatan tempurnya mungkin tidak terlalu kuat. Jika dia bertarung di garis depan di medan perang kelas atas, dia adalah keberadaan umpan meriam. Lu Chen memprovokasi Sura itu, tetapi menggunakan dia sebagai tameng manusia. Semua ksatria Shuro harus fokus padanya, dan tidak masuk akal jika dia tidak mati. Pada saat ini, kebenciannya terhadap Lu Chen melampaui langit. Salah, jika aku melindungimu, kamu mungkin tidak akan mati. Tapi Lu Chen berkata sambil tersenyum, sangat marah sehingga wajah Mu Yan, yang awalnya pucat, langsung berubah menjadi hitam. Lindungi Lu Chen, pertahankan Mu Yan. Pada saat ini, Miao Ru mengucapkan sepatah kata kepada pusat kekuatan iblis di sekitarnya, yang sangat mengurangi krisis Miao Yan, yang setara dengan menyelamatkan Miao Yan. Banyak iblis kuat bergegas maju satu demi satu, bertarung di depan Yu Yan, dan dengan cepat menekan Yao Yan keluar dari garis depan. Terima kasih Nyonya. Mu Yan memandang Wu Ru dengan penuh rasa terima kasih, dan wajahnya kembali normal. Peringkat keterampilan tempur Lu Chen sangat tinggi, dan kekuatannya sangat kuat, tetapi wilayahnya sangat rendah. Saya kira tubuh fisiknya tidak terlalu tirani. Miao Ru menoleh untuk melihat ke arah Miao Yan, dan kemudian berkata, kami para iblis membutuhkan bantuan Lu Chen, kamu lindungi dia dari belakang, jika sesuatu terjadi padanya, hanya aku yang bertanya. Ya, Nona, Mu Yan merespons dengan cepat. Ada banyak sekali dari kalian di depanku, bagaimana aku bisa bergerak? Lu Chen berkata tanpa daya, melihat iblis kuat yang diblokir di depannya. Ksatria Sura yang telah terbunuh sekarang semuanya berada di atas tahap tengah, dan yang awal semuanya telah menyusut kembali. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membunuh mereka. Miru melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, tetaplah di belakang dan tunggu kesempatan, akan selalu ada waktumu untuk bergerak. Aku tiba-tiba merasa membosankan mengikuti di belakang Mu Yan, kenapa aku tidak mengikuti di belakangmu? Lu Chen berkata begitu. Hei nak, kamu hanya ingin mengikutiku hidup dan mati, tapi sekarang kamu tidak ingin mengikutiku lagi, apa maksudmu? Mendengar ini, Mu Yan berhenti, dan bahkan berteriak keras. Dengan perawatan Miru, dia tidak perlu pergi ke garis depan untuk bertarung, yang dianggap lebih aman, dan dia mulai memikirkan Lu Chen. Lu Chen mencoba membunuhnya, tetapi dia gagal total, tapi bagaimana dia bisa menelan nafas ini? Tidak peduli apapun, dia masih harus menemukan cara untuk membalas dendam. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen secara langsung, Lu Chen harus selalu memiliki kesempatan saat dia dalam keadaan teduh. Tetapi pada saat ini, Lu Chen tiba-tiba berkata bahwa dia tidak ingin bermain dengannya lagi, dia akan menjadi hantu jika dia tidak marah. Artinya, menurutku kamu terlalu encer dan tidak memenuhi syarat untuk melindungiku. Lu Chen tersenyum dan berbalik. Kamu, Mu Yan tercekik, 7 lubangnya berasap karena amarah, dan dia tidak dapat berbicara saat itu juga. Apakah kamu ingin mendorongku dan menjadi target Sura? Miru mencibir, dan berkata lagi, sebaiknya kamu tetap di belakang, jangan membuat masalah bagi kami belum membutuhkanmu untuk bermain. Jika kamu takut, anggap saja aku tidak mengatakannya. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, tapi izinkan saya memberitahu Anda, teknik pertarungan pedang panjang saya sangat kuat, tidak hanya mengalahkan Daluo Jinxian di tahap awal juga sesederhana itu. Apa artinya? Miao Ru tertegun sejenak, lalu bertanya lagi, mungkinkah kamu masih bisa membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah? Aku bilang ya, apakah kamu percaya padaku? Lu Chen bertanya balik, aku percaya padamu, bajingan, kamu adalah anak nakal. Kamu ingin bermain dengan Miao Yan sebelumnya, tapi sekarang kamu ingin membodohiku. Tidak mungkin. Miao Ru tidak repot-repot memperhatikan Lu Chen, berbalik dan berlari ke depan medan perang, dan berkata, Yu Yan, awasi Lu Chen dari belakang, jangan biarkan dia meninggalkan gerbang Zengnan, masih banyak Daluo Jinxian dari Sura dalam tahap awal, kami membutuhkan Lu Chen kapan saja. Tanda seru.
Mu Yan menjawab, lalu menatap Lu Chen sambil tersenyum, dan hatinya penuh kegembiraan. Selama Lu Chen bertahan, dia tidak perlu khawatir mencari peluang. Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu sudah makan kotoran madu? Melihat senyum cabul Mu Yan, Lu Chen dengan kasar menebak apa yang ingin dilakukan Mu Yan, dan dia tidak tersenyum dengan marah. Ini benar-benar idiot, mengetahui bahwa dia kuat dalam pertempuran, tetapi masih berusaha mewujudkan idenya, itu terlalu lama. Namun, jika si idiot ini ingin menindasnya, tidak mungkin. Ini hampir seperti ditolak olehnya. Iya, kotoran lebah enak, kamu mau memakannya. Miao Yan mengerutkan kening, dan tidak mau diganggu oleh Lu Chen, jadi dia berbalik seperti ini. Benda itu dimakan oleh sampah, dan sampah non-manusia tidak akan memakannya. Lu Chen menjawab lagi, sehingga Yao Yan tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan Yao Yan sangat marah hingga jiwanya hampir keluar dari tubuhnya. Oke, aku sampah, kamu bukan sampah. Jika kamu punya nyali, jangan berdiri di belakang sampah itu. Mu Yan berkata dengan marah. Dia juga ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Lu Chen, jika tidak, Lu Chen akan berdiri di belakangnya sepanjang waktu, dan akan sulit baginya menemukan kesempatan untuk menaungi Lu Chen. Sampah didahulukan, dan yang bukan sampah bertahan. Ini adalah hukum dan tidak dapat diubah. Tanpa diduga, Lu Chen tidak mendengarkan triknya, dan kembali dengan kalimat lain, yang membuat darah Mu Yan mengalir mundur, dan dia hampir melewatkannya. Lu Chen sangat terampil, dia bahkan lebih agresif, dan dia sangat pintar, yang membuat Yao Yan tidak berdaya. Karena dia tidak berdaya, Mu Yan hanya diam, berhenti berbicara dengan Lu Chen, dan diam-diam menunggu kesempatan. Tidak peduli bagaimana situasinya secara keseluruhan, jika Lu Chen tidak mendung, bau mulut yang mencekik Mu Yan tidak dapat dihilangkan. Dan Lu Chen, tentu saja, dia tidak akan membiarkan Mu Yan pergi, tapi ada banyak kesempatan untuk memotong Mu Yan, jadi tidak perlu memotongnya di medan perang. Karena itu yang disebut perselisihan internal, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan iblis, itu tidak baik untuk pihak sendiri, tapi baik untuk musuh. Selama bermanfaat bagi musuh, Lu Chen tidak akan pernah melakukannya. Bagaimanapun, Lu Chen sedang memikirkan daftar hitam, beberapa orang dalam daftar harus dibunuh, karena orang-orang itu ingin membunuhnya. Miao Yan juga ingin membunuhnya, jadi dia tentu saja ada dalam daftar, cepat atau lambat dia akan mati. Di garis depan medan perang, banyak pembangkit tenaga listrik Shuro datang berperang, mencoba merobek garis pertahanan pembangkit tenaga iblis dan bergegas untuk membunuh Lu Chen. Di bawah kepemimpinan Miru, banyak iblis kuat melawan dengan gagah berani, mati-matian mempertahankan garis pertahanan, dan mencegah musuh bergerak maju. Segera, kedua belah pihak memasuki masa pijar, banyak orang terluka, dan kematian mulai bermunculan, atau bahkan berjatuhan. Di level Daluo Jinxian, dia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat dan tidak mudah dibunuh. Selama cederanya mereda, dan ramuan penyembuhan dibantu, dia akan segera menyembuhkan dirinya sendiri dan bisa bertarung lagi. Kecuali, satu pukulan membunuh, dan tidak ada kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, maka semuanya sudah berakhir. Di seluruh medan perang, di antara peringkat yang sama dengan Daluo Jinxian, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai pembunuhan satu pukulan. Namun, orang tingkat tinggi yang dipenggal rendah, tetapi ada jenis yang berbeda, yaitu Lu Chen. Pada saat ini, melihat iblis kuat bertarung di depan, yang secara bertahap dirugikan, Lu Chen menjadi sedikit gelisah. Ada terlalu banyak musuh, dan jumlah iblis tidak cukup, tidak peduli bagaimana Anda bertarung, tidak mungkin mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi, para ksatria Shuro tidak bertarung sendirian. Monster selangkangan mereka tidak hanya tunggangan, tapi juga penyerang dengan kekuatan tempur yang setara. Kekuatan serangan gabungan keduanya sangat kuat. Bahkan jika dua iblis kuat naik ke atas, mereka tidak dapat menahan serangan dari ksatria dan tunggangan sura. Seringkali dibutuhkan iblis kuat lainnya untuk bergandengan tangan agar mampu menahan serangan tersebut. Dengan gaya permainan seperti itu, bagaimana para iblis yang kalah jumlah bisa bertahan? Terlebih lagi, masih banyak gajah peri yang menabrak tembok kota di bawah benteng, dan gelombang kejutnya tidak ada habisnya, mengguncang pikiran para iblis yang kuat, mempengaruhi keadaan iblis yang kuat, dan membuat iblis yang kuat tidak dapat tampil, karena kekuatan tempur. Di bawah lingkungan yang keras seperti itu, jika iblis bertarung dalam waktu lama, mereka pasti akan kalah. Faktanya, bukan hanya iblis,
tapi 3 ras lainnya juga. Jika gajah peri pencipta gunung di bawah kota tidak ditangani, 4 ras besar tidak akan mampu bertahan sama sekali, dan benteng penghancur kabut cepat atau lambat akan runtuh. Setelah benteng penghancur kabut jatuh, kekuatan utama kelas atas dari 4 ras utama akan musnah, yang akan sangat tidak menguntungkan bagi umat manusia, dan juga tidak akan bermanfaat bagi Lu Chen. Oleh karena itu, meskipun Lu Chen ingin menjadi penonton, dia harus melakukan sesuatu. Dengan ide tertentu, Lu Chen membuka langkah cahaya kekaisaran di bawah kakinya, dan sosoknya bersinar, dan menghilang. Di belakang Yao Yan, dalam sekejap mata, Lu Chen melewati lapisan iblis kuat yang menghalangi bagian depan, bergegas ke depan medan perang, dan tiba-tiba muncul di belakang Miru. Dan Wuru menahan serangan ketiga ksatria Sura, dengan banyak luka di tubuhnya, dan bertarung sangat keras. Ketiga ksatria Shuro itu bersama dengan binatang abadi di bawah selangkangan mereka adalah 6 kekuatan tempur. Miru setara dengan 1 lawan 6, dan dia hampir kehabisan napas. Jika tidak ada kesulitan maka akan ada hantu. Untungnya, tidak satu pun dari 3 Sura yang merupakan kekuatan puncak Daluo Jinxian. Tapi itu juga tersedak, sebab, salah satunya adalah Daluo Jinxian tahap akhir, dan 2 lainnya berada di tahap tengah Daluo Jinxian. Jajaran tunggangan ketiga Shuro semuanya cocok dengan mereka, dan kekuatan tempur secara keseluruhan cukup kuat. Namun Wuru berhasil bertahan dalam waktu singkat dengan 1 lawan 6, yang menunjukkan bahwa kekuatan tempur Wuru sangat kuat dan ia masih bisa diselamatkan. Membunuh abadi, Lu Chen tidak terlalu memikirkannya lagi, dia mengangkat pedang ilahi, memutar pedang abadi ke-53, dan menebasnya. Kekuatan pedang ke-53 dari pembunuh abadi tetap kuat seperti biasanya, dan seperti biasa, pedang itu mengunci Daluo Jinxian Sura tingkat menengah, dan terlebih lagi, seperti sekarang, dia memotongnya, dan menyekanya, keluar bersama dengan binatang abadi di bawah selangkangannya. Apa? Pedang umat manusia yang abadi memiliki kekuatan untuk memotong tahap tengah Daluo Jinxian. Pada saat itu, 2 ksatria Sura lainnya terkejut, dan bahkan makhluk peri di bawah selangkangan mereka menunjukkan ekspresi panik. Anak manusia adalah puncak keabadian sejati, mereka tahu itu. Anak ras manusia memotong Daluo Jinxian seperti memotong sayuran pada tahap awal, mereka juga mengetahuinya. Tetapi kekuatan pedang yang telah dipotong oleh anak manusia sebelumnya hanyalah pada tahap awal membunuh Daluo Jinxian, dan tidak dapat mencapai tingkat mengalahkan Daluo Jinxian di tahap tengah. Mengapa anak manusia itu menggunakan pedangnya lagi, dan kekuatan pedangnya menjadi lebih kuat, dan sekarang gilirannya untuk memotong Daluo Jinxian seperti sayuran, dan jika mereka tidak terkejut, mereka akan menjadi hantu. Terutama Sura, yang berada di tahap pertengahan Daluo Jinxian, tidak hanya terkejut, tetapi juga ketakutan seperti binatang peri di bawah selangkangannya. Karena, pisau selanjutnya dari anak ras manusia itu pasti dia. Kamu benar-benar memenggal kepala Sura, yang berada di tahap tengah Daluo Golden Immortal. Bagaimana, kekuatan pedangmu tidak sekuat itu? Mengapa kekuatan pedangmu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Kamu keturunan 9 naga, monster jahat macam apa kamu? Mata iblis Wuru melebar, dan dia terkejut, bahkan di tengah pertempuran sengit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tampilan kekuatan tempur Lu Chen yang terus-menerus menjadi semakin kuat setiap saat, seolah-olah dia tidak dapat melihat batas atas. Kalau tidak mengagetkan, pasti ada hantu. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku bisa memotongnya, tapi kamu tidak percaya? Lu Chen menghela nafas, mencabut pisaunya, dan berkata, sekarang aku menyelamatkanmu. Bagaimana kamu berencana untuk membayarnya kembali? Pertempuran belum berakhir, dan masih ada masa sulit di depan kita. Pembayaran apa yang kamu bicarakan? Miru berkata dengan marah. Aku akan membantumu mendapatkan Daluo Jinxian tingkat menengah lainnya, yang tersisa. Sebelum Lu Chen selesai berbicara, Miru menyela, tidak ada musuh lain yang harus ditahan, yang tersisa bukanlah lawanku. Oke, ayo kita lakukan. Lu Chen mencabut pedangnya, dan hendak mengangkatnya untuk menebas. Tapi melihat kedua ksatria Sura itu menyerahkan Miru dan langsung menuju ke arahnya. Monster manusia ini tidak bisa bertahan, meskipun kita mati dalam pertempuran, kita harus membunuhnya. Monster manusia, berani datang ke sini, mati. Kedua ksatria Sura mengabaikannya, mengaum dan membunuh Lu Chen, kecepatannya seperti kilat. Lihat pedangnya, tepat di antara petir dan batu api, pedang peri menusuk,
menembus langit peri, dan menusuk langsung ke Shuro yang berada di tahap akhir Daluo Jinxian. Itu pedang yang konyol. Kedua Shuro itu tiba-tiba menyerah padanya dan menyerang Lu Chen secepat mungkin, tapi dia tidak bisa menghentikan mereka semua. Tapi dia tetap melakukan yang terbaik, dan dia hanya bisa menghentikan salah satu dari mereka, yang juga merupakan yang paling kuat. Adapun sisanya, Shuro di tahap tengah Daluo Jinxian bergantung pada kekayaan Lu Chen. Karena serangan mendadak kedua Asura itu terlalu cepat, Lu Chen jelas tidak siap, dan dia pasti akan lengah. Benar saja, Shuro mendiang Daluo Jinxian takut dengan kekuatan pedang yang tidak masuk akal, jadi dia harus berbalik untuk memblokir, dan dihentikan dalam serangan mendadak. Sura jangka menengah Daluo Jinxian lainnya tidak diblokir, segera bergegas ke posisi itu, dan menebas Lu Chen dengan pedang. Lu Chen mengangkat pedangnya untuk berkorban membunuh yang abadi. Ketika dia tiba-tiba dibunuh oleh Sura, dia secara alami tertangkap basah. Hanya saja reaksi Lu Chen sangat cepat, dia tanpa sadar menyerah pada pembunuhan pengorbanan abadi, dan mengangkat pedangnya untuk menemuinya secepat mungkin. Boom! Ujung pedang itu menebas, dan pisau panjang itu mampu mengenainya, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan ketika dipotong. Kekuatan pedang Daluo Jinxian di tingkat tengah sangat kuat, dan datang melonjak seperti gelombang besar, menyerbu masuk. Lu Chen tidak menggunakan keterampilan tempur apapun, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan energi abadi untuk memblokir, jadi hampir tidak mungkin untuk menahan serangan lawan. Untungnya, yang dipegang Lu Chen adalah pisau ajaib, tidak hanya tidak dipotong-potong oleh lawan, tetapi juga menghilangkan sebagian kekuatan pedang lawan. Terlebih lagi, tubuh fisik Lu Chen super tirani, meski belum mencapai level tahap awal Daluo Jinxian, namun tidak jauh lebih buruk. Karena itu, Lu Chen dengan paksa menjatuhkan sebagian besar kekuatan pedang yang tersisa, tanpa diledakkan di tempat. Meski begitu, organ dalam Lu Chen dihancurkan oleh kekuatan pedang yang kuat, dan dia bahkan terlempar ribuan kaki jauhnya. Terlebih lagi, tempat di mana Lu Chen terguncang dan jatuh berada tepat di depan Yao Yan. Haha, Mu Yan terkejut dan gembira, menatap Lu Chen yang tidak bergerak di tanah, dan dengan gemetar berkata, "Bajingan kecil, beraninya kamu menggunakan tubuh perisungguhan untuk menahan pukulan Daluo Jinxian, kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana kamu menulisnya, kamu seharusnya terkutuk sekarang." Bar,